Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Untuk cerita misteri kali ini berkisah tentang seorang kurir yang mengantar paket ke kota gaib Saranjana. Bagaimana kisah selengkapnya? Jangan sampai lewatkan kisah selengkapnya, sebuah cerita nyata misteri yang berjudul Kurir Antar Paket ke Kota Gaib Saranjana. Kota Saranjana adalah sebuah kota misterius yang berada di Pulau Kalimantan. Berdasarkan pengalaman beberapa orang, kota ini memiliki peradaban yang lebih maju dari manusia dengan gedung-gedung tinggi pencakar langit, rumah dan mobil mewah, serta berbagai fasilitas lainnya. Kota ini seringkali disebut kota gaib karena konon dihuni oleh para jin. Meski disebut kota gaib, ada saja beberapa orang yang pernah mengalami masuk ke dalam kota Saranjana tersebut. Banyak sekali kisah menyeramkan mengenai kota Saranjana. Kali ini, sebuah kisah tak biasa yang dialami seorang kurir paket bernama Bang Bakri yang mengantarkan paket ke kota Saranjana. Kisah kurir yang mengantarkan paket ke kota Saranjana ini terjadi sekitar tahun 2016. Kang Bakri ketika itu baru 2 bulanan bekerja sebagai kurir sebuah ekspedisi yang kantor cabangnya berada di Kota Baru. Selama dia bekerja sebagai kurir, tidak ada hal yang aneh terjadi. Pada tahun dia bekerja, jual beli online belum booming, ditambah belum diterapkan sistem COD atau bayar di tempat. Hampir nggak pernah ada alamat fiktif seperti sekarang ini. Malah banyak sukanya karena pada saat ini pembayaran dilakukan dengan sistem transfer. Juga nggak khawatir jika ada orang yang menolak barang COD sehingga kurir terkena imbasnya. Kisahnya bermula saat Bang Bakri seperti biasa mengantarkan paket pesanan ke alamat pelanggan ekspedisi ini. Kebetulan hari tersebut banyak sekali pengiriman. Biasanya memang kalau momen-momen tertentu, pengantaran paket memang suka membludak. Akhirnya Bang Bakri mengantarkan paket terakhirnya. Waktu itu sudah menunjukkan jam 7 malam. Paketnya yang diantar atas nama Kak Ayat Bakena, beralamat Kota Saranjana, Desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut, Kota Baru. Rasanya Bang Bakri belum tahu kota ini. Sebelum melanjutkan perjalanan, kurir paket ini mencoba menelpon nomor telepon yang tertera di alamat paket. Tapi telepon gak tersambung sama sekali. Beberapa kali dicoba ditelepon, namun hasilnya nihil. Kurir paket ini berinisiatif membuka Google Map yang menjadi jalan ninjanya di saat bingung mencari alamat. Tetapi saat Bang Bakri mengetik kota Saranjana, dia tak menemukan lokasinya. Rasanya selama dirinya menjadi kurir, baru kali ini dia tak menemukan alamatnya di Google Map. Apakah kota ini sebegitu terpencilnya? Jadi Bang Bakri pun menggaspol motornya. Bang Bakri pun berhenti sebentar di warung kopi sambil mengisi perutnya yang kosong. Di sana dia memesan mie dan kopi hitam. Setelah cukup beristirahat, kurir paket ini bertanya pada ibu warung, "Bu, maaf, rumah Kak Ayat Bakena di mana ya?" tanya dia. "Nak, ibu nggak mengenal nama itu," jawab si ibu warung sambil sibuk merapikan dagangannya yang kebetulan tidak ada pembelinya. "Kalau nama nggak tahu, mungkin kotanya tahu." Kurir itu mengulangi lagi pertanyaannya dengan kalimat yang berbeda. "Bu, kalau kota Saranjana itu di mana ya?" tanya dia lagi. "Nak, mau ngapain kamu ke sana?" Si ibu seperti yang kaget. "Ini, aku mau antar paket. Tapi nomor yang tertera susah dihubungi," jelasnya. Ibu tersebut mengangguk-angguk saja, lalu kemudian berucap, "Kalau nggak penting-penting banget, sebaiknya nggak usah ke sana, Nak," katanya. Merasa agak aneh, kurir pun menjawab harus menjalankan amanah. Namun si ibu mengarahkan jalan sembari berhati-hati. Setelah kurir itu membayar pesanannya, dia langsung ngegas motornya. Anehnya, setelah menjauh berjalan,
dia malah masuk menelusuri hutan. Bang Bakri melihat jam tangannya, sudah 1 jam lamanya dia beristirahat, dari jam 7 malam hingga jam 8. Di tengah kebingungannya, Bakri melihat sosok Bapak Parubaya. Kemudian dia mendekati ke arah bapak tersebut dengan motornya. "Pak, maaf mau tanya, Kota Saranjana di mana ya?" tanya dia. Bapak Parubaya tersebut mengatakan agar jalan lurus dan sebentar lagi sampai. Akan tetapi, sosok bapak itu menghilang saat dilihat dari kaca spion. Setelah cukup lama melaju, akhirnya Bakri melihat Kota Saranjana. Tapi ia masih heran, mengapa bisa ada kota di tengah hutan. Saat memasuki Kota Saranjana, Bakri terpesona dengan kota yang sangat megah dan indah. Meski waktu sudah malam, tapi masih banyak orang berlalu lalang seperti kota maju. Orang sangat ramai seperti di pasar malam. Bakri juga berniat setelah mengantar paket, ia akan berjalan-jalan sebentar. Di perjalanan, Bakri berniat menanyakan alamat yang tertulis pada paket tersebut kepada seorang wanita yang sedang membeli buah-buahan. Tapi fokusnya bukan pada wanita tersebut, melainkan buah manggis yang dibelinya. Dia melihat ukuran manggis yang besar sekali, bisa 3 atau 4 kali besarnya dari buah-buahan yang biasa dimakan. Selain itu, buah-buahannya tertata rapi di kios buah tersebut. Buah-buahannya besar dan subur, sepertinya pupuknya bagus. Bakri juga berkeinginan membeli buah-buahan tersebut untuk ibunya nanti. "Mas, mau kemana?" tanya wanita yang baru saja membeli buah-buahan. Sepertinya perempuan tersebut tahu kalau Bakri bukanlah warga setempat. "Saya mau mengantar paket, Mbak, atas nama Kak Ayat Bakena," terangnya. "Oh ya, tetangga saya. Mau dititipin ke saya aja?" tanyanya. Bakri merasa ragu untuk menitipkan paket tersebut. Bukannya tak percaya, karena dia melihat sosok wanita tersebut adalah wanita yang baik. Tetapi dia harus memastikan kalau paket tersebut harus sampai ke pemiliknya, karena kalau hilang, dia yang harus menggantinya. "Saya anterin aja deh, Mbak. Minta tolong ditunjukin arahnya," harapnya. "Mari saya antar," jawabnya. Tadinya dia berniat menjalankan motornya, tetapi wanita tersebut menolak dan lebih memilih jalan kaki karena jaraknya dekat. Bakri pun menurut. Selama perjalanan, Bakri tak hentinya merasa takjub melihat penampakan Kota Saranjana. Dia melihat mobil-mobil mewah seperti mobil di Bollywood. Gedung-gedungnya pun tinggi, Jakarta masih kalah. Terlebih kota ini wangi dan bersih. Bakri berpikir, kalau tahu ada kota seperti ini, ia pasti akan lebih sering main ke sini. Tibalah Bakri di depan rumah sang pemilik paket. Dari luar rumahnya tampak megah sekali, apalagi di dalamnya. Wanita yang membersamai Bakri pun mengetuk pintu rumah untuknya. Sang pemilik rumah membukanya dan langsung tahu kalau Bakri adalah kurir paket yang mengantarkan paket pesanannya. "Oh, mau antar paket ya?" kata lelaki itu. Bakri langsung memberikan paketnya sambil tersenyum. Bakri masih merasa heran karena orang-orang di sini meski kaya tapi ramah-ramah sekali. "Mari Mas, saya antarkan lagi," kata wanita tadi. Setelah tugasnya selesai, Bakri beranjak kembali ke tempat motornya yang diparkirkan. Dia diantarkan wanita itu ke tempatnya semula. Saat pulang, Bakri membeli 1 kilo buah mangga. "Mas, langsung pulang ya, jangan main-main dulu. Nanti nggak bisa pulang loh. Makan buahnya di rumah saja, jangan di sini," pesannya. Lalu dia pulang ke jalan semula yang telah dilaluinya. Dia mulai meninggalkan kota mewah itu. Semakin jauh, semakin tak terlihat kota megah tersebut di kaca spionnya. Selama mengendarai motornya, dia baru sadar bahwa matahari mulai terbit. Padahal dia merasa belum lama di Kota Saranjana
sekitar 1 jam saja. Sesampainya di rumah, Bakri disambut tangis oleh orang tuanya. Katanya dia hilang selama 5 hari lamanya. 5 hari bagaimana? Aku hanya sejam kok, kata Bakri dengan ngotot. Dan setelah melihat kalender, ternyata benar Bakri sudah melewatkan waktu 5 hari. Kemudian Bakri teringat buah yang dibelinya di kota Saranjana. Ketika dia melihat tasnya, buah yang semula besar berubah menjadi kecil. Bakri merasa ngeri dengan segala keanehan ini. Kemudian buah tersebut dibuang ke dalam tong sampah agar tidak ada yang memakannya. Setelah berhari-hari memulihkan diri dari rasa paniknya, dia mulai searching tentang kota Saranjana. Dia pun menemukan berbagai fakta sesuai pengalaman yang dia alami. Kota Saranjana adalah kota gaib dengan warga yang baik dan tidak berbahaya. Tetapi jika dia memakan makanan mereka, mungkin memang benar jika dia tidak bisa kembali ke alamnya. Sekarang aku bisa memahami perkataan wanita itu, dan aku baru menyadari kali mereka nggak memiliki garis antara bibir dan hidung, kata Bakri. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, tinggalkan komentar Anda, like dan share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.